Sementara itu saudara, Wali Kota Semarang Hendrar Priyadi kembali memperketat pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di wilayahnya karena melonjaknya kasus COVID-19. Tingginya angka kasus COVID-19 di Kota Semarang dalam 2 minggu terakhir membuat sejumlah ruang isolasi di rumah sakit, rumah dinas wali kota, maupun asrama haji Islamic Center semakin terbatas untuk melakukan perawatan bagi pasien COVID-19. Nah, mulai kemarin kita keluarkan SK wali kota, kita revisi lagi supaya masyarakat semakin paham bahwa situasinya itu perlu kewaspadaan bersama-sama. Sementara itu, Rumah Sakit Kota Semarang dipenuhi pasien COVID-19 seperti yang terjadi di Rumah Sakit Wongsonegoro, Semarang. Pihak rumah sakit terpaksa mengubah ruang bersalin menjadi ruang isolasi untuk merawat pasien COVID. Pasien corona mengantre untuk mendapat perawatan. Mereka tidak hanya dari Kota Semarang, tetapi juga datang dari luar Kota Semarang. Sebagian pasien sebenarnya sudah ke rumah sakit yang lain di Semarang, namun ruangan ICU telah penuh. Ruang isolasi penuh, pihak rumah sakit pun mengubah sejumlah fasilitas ruangan sebagai tempat perawatan isolasi dan pasien yang belum mendapat ruangan ditempatkan sementara di IGD. Happy Sunday semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Meskipun anak-anak masih di rumah aja, tapi Jola percaya anak-anak tetap semangat, semuanya sehat dan pastinya luar biasa. Karena hari ini kita mau ibadah bareng. Yuk pastikan semuanya udah pakai baju yang rapi, udah duduk manis, dan udah persiapkan Alkitab buat nanti mendengarkan firman ya. Yuk Jola mau ajak anak-anak buat berdoa bareng, semuanya lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Tuhan Yesus sudah memberikan kesehatan buat kami dan Tuhan Yesus memberikan kesempatan buat kami bisa ibadah bersama-sama Tuhan. Kami serahkan Tuhan buat ibadah kami hari ini dari awal hingga akhirnya. Tuhan yang memberkati juga buat anak-anak semuanya Tuhan dan juga buat semua gembala anak Tuhan. Kau yang memberikan kami antusias, Kau memberikan kami semangat dan kami memberikan yang terbaik Tuhan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, yang percaya katakan amin. Ya, selamat beribadah kids. Aduh, gawat, COVID mulai meningkat. Ini bahaya. Perketat prokes, semprot. Hai Kak Kris. Anda siapa? Semprot dulu, semprot. Ini aku. Siapa? Aku nggak lihat. Kak Yola? Bukan. Kak Rosi? Bukan juga. Aduh kok bukan. Kak Asia? Bukan Kak Asia loh. Terus Anda ini siapa? Aku kan nggak kelihatan. Iya makanya pakai maskernya tuh yang bener, nggak sampai nutup muka semuanya. Malu Petrakis lihatnya. Aduh, apa Anda itu nggak tahu? Ini COVID mulai mengganas, pasien sudah banyak sekali. Bahkan pemerintah itu menganjurkan kita untuk pakai double masker. Makanya Kak Kris pakai double masker. Aduh, beritanya sudah mengerikan. Ini sepertinya dunia sudah nggak ada damai sejahtera. Nggak ada damai. Double sih double, tapi nggak kayak gitu makanya Kak Kris. Dan makanya kita nggak boleh lihat berita-berita yang menakutkan, yang bikin kita takut. Udah pakai maskernya yang bener dulu. Oke deh, aku lepas ya. Wow, strawberry. Ternyata Kak Hastin. Iya dong. Wah, Kak Hastin, bajunya bagus sekali. Kak Kris jadi pengen bikin jus strawberry. Ya, masa di jus, masa kasihnya di jus, gak boleh dong. Nah tadi pas banget Kak Kris bilang gak ada damai. Minggu ini kita sama Petrakis yang di rumah lagi belajar buah-buah roh. Kemarin kita udah belajar tentang kasih.
Udah belajar tentang sukacita. Dan hari ini kita mau belajar tentang damai sejahtera. Nah nih, aku habis bikin mahkota buah-buah roh buat Kak Kris dong. Pakai. Bagus, Iya ada dong. kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera. Tapi Kak Hastin, hari-hari gini apa bisa kita belajar damai sejahtera? Nggak mungkin. Bisa, pasti bisa. Kalau kita mau bersandar dan sama Tuhan Yesus, kita percaya Tuhan pasti melindungi kita dan memberikan kita damai sejahtera. Oh gitu ya. Iya dong. Oke deh, mulai sekarang Kak Kris mau percaya dan bersandar kepada Tuhan Yesus. Oke, biar makin happy, biar makin damai sejahtera. Yuk sama-sama kita mau memuji Tuhan. Wow, bener-bener Kak Hastin. Kita mau memuji Tuhan, Kak Kris siapkan dulu alat musiknya, oke? Kak Hastin cari apa? Mana alat musiknya? Biasanya kan kita pakai gitar, pakai drum, pakai keyboard. Ini nggak ada semua Kak Kris. Nah, Kak Hastin coba hitung dari 1 sampai 3. Nanti alat musiknya akan ready, dan ready. Ah, serius? Iya, cepetan hitung. Oke, Petra Kids di rumah juga ngitung ya, sama-sama. 1, 2, 3. Wah, keren banget. Tepuk tangan dong. Wah, ya, tepuk tangan, Petra Kids tepuk tangan. Tapi apa bisa pakai alat beginian main musiknya Kak Kris? Kak Hastin zaman sekarang apa yang nggak bisa, semuanya bisa. Oke? Oke. Supaya semangat, kita siap memuji Tuhan bersama dengan Petra Siap Kids. Oke? dong. Let's go. Let's go semuanya siap. Kita mau berdiri, yuk bangkit berdiri semua. Kita mau menari untuk Tuhan, oke? Musik. Semangat ya Kak Hastin ya. Semangat dong, kids di rumah juga semangat ya. Sambil menari-nari, oke? Wadah. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. I lean. Leaning on the Lord's side. I lean. Leaning on the Lord's side. Lebih semangat lagi. Tepuk tangan semuanya, oke? Lebih semangat lagi ya narinya. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. I lean. 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 Leaning on the Lord's side. Oke, kita mau ada yang beda nih Kak Kris. Kita mau pakai bahasa Jawa. Wah, keren semua. Yuk, kita mau latihan, oke? Siap menari Lebih buat Tuhan ya. semangat. Monggo. Nyender ning sisih sapa? Sapa? Nyender ning Gusti Yesus. Nyender ning sisih sapa? Nyender ning Gusti Yesus. Nyender. Nyender ning Gusti Yesus. Nyender. Nyender ning Gusti Yesus. Nyender ing sisih sapa? Nyender ning Gusti Yesus. Nyender ing sisih sapa? Nyender ning siap goyang. Nyender ning Gusti Yesus. Nyender ning Gusti lagi yo. Nyender ning Gusti Yesus. Nyender ning
Oke Kak Hastin, setelah kita memuji Tuhan, Kak Kris merasa lebih damai sejahtera. Oh mantap, keren semuanya. Nah, supaya lebih percaya lagi, supaya lebih yakin lagi, kita mau memuji Tuhan lagi Kak Hastin. Oke, dengan lebih seru lagi, kita mau nyanyikan Boom Boom. Oke, ayo kids, kita mau nyanyikan lagu Boom Boom buat Tuhan yang dahsyat. Woo! Siap ya? Kami memuji Engkau Allah yang dahsyat. Roh-Mu bekerja dalam kami. Semua. Bila Roh-Mu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar, membakar hati yang menyembah. Kami siap, nyatakanlah semua. Boom boom dahsyat kuasa-Mu, tak pernah berubah. Kau yang terhebat, takkan terkalahkan. Boom boom dahsyat lawatan-Mu, tercurah atasku. Kau yang terhebat, takkan terkalahkan. Haleluya, Dia Allah tak terkalahkan. Bila Roh-Mu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar, Ada lawatan besar, membakar hati kami Tuhan, membakar hati yang menyembah. Angkat tangan kita, katakan kami siap, nyatakanlah. Say, boom boom dahsyat kuasa-Mu, tak pernah berubah. Kau yang terhebat, takkan terkalahkan. Boom boom dahsyat lawatan-Mu, tercurah atasku. Kau yang terhebat, takkan terkalahkan. Oke Petra Kids, kita percaya kita punya Allah yang dahsyat. Mari setiap kita yang percaya Allah kita dahsyat, tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Engkau dahsyat Tuhan. Mari katakan, kami siap, nyatakanlah. Kami siap, nyatakanlah. Boom boom dahsyat kuasa-Mu, tak pernah berubah. Kau yang terhebat, takkan terkalahkan. Boom boom dahsyat lawatan-Mu, tercurah bagi kami. Kau yang terhebat, takkan terkalahkan. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Amin. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang dahsyat, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih lagi meninggikan Engkau. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Sekalipun hidup tak menentu,
sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Katakan, Tuhan yang bersama kami, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami. Engkau Tuhan yang selalu berjalan bersama dengan kami Tuhan. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Kami percaya Engkau Bapa yang setia. Mari sama-sama katakan, sekalipun ku berjalan, sekalipun dalam lembah kekelaman sekalipun Tuhan, kami percaya Engkau beserta dengan kami. Sekalipun musim tak menentu, sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian dalam hidup kami Tuhan. Mari Petra Kids, sama-sama angkat tangan kita, katakan, Tuhan yang bersama kami, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan, Kau yang selalu bersama dengan kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama. Sekali lagi katakan, Tuhan, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama. Sungguh kami aman bersama-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang memproteksi setiap kami. Haleluya, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama. Sekali lagi, tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau Tuhan yang senantiasa memegang tangan kami dalam setiap musim apapun, dalam setiap ketakutan apapun. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Sungguh kami aman di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur punya Allah yang setia seperti Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Wow, Kak Astin, kalau kita memuji Tuhan itu memang sungguh membuat kita damai, Kak Astin. Ya, betul sekali. Tapi Kak Astin, sepanjang kita tadi memuji Tuhan,
Kak Kris itu heran kenapa waktu tadi Kak Kris siapkan alat musik ini ada buku ini Kak Hastin. Ini buku siapa ya kira-kira? Buku siapa ya? Punya Kak Hastin bukan? Bukan. Ada namanya nggak di situ buku siapa? Kalau nama sih nggak ada, tapi ada judulnya Kak Hastin. Wah, apa tuh judulnya? Dongeng spesial buat Petra Kids. Wah. Wow, silakan Kak Oke, Hastin. ini pasti isinya pesan-pesan untuk kita dan Petra Kids di rumah. Wow, jadi penasaran Iya dong Kak yuk, Kris. kita buka Petra Kids di rumah yuk, sama-sama kita simak. Yuk. Di suatu hari yang cerah, di mana matahari bersinar terang, bunga-bunga bermekaran dengan cantiknya, ada seseorang yang tidak bersemangat dan hatinya lagi mendung. Hai, perkenalkan, namaku Mikaela. Panggil aja aku Mimi. Hari ini rasanya hari yang sial buat aku. Karena semalam aku tidur terlalu larut, alhasil aku bangun kesiangan. Paginya ada ulangan matematika lagi. Pelajaran yang sulit dan aku gak suka. Gimana ini? Zoom lagi. Udah bosen aku tuh sekolah online. Gak bisa ketemu temen-temen. Lihatnya cuma layar laptop melulu. Kapan COVID ini akan berakhir? Setelah kelas via Zoom berakhir, Mimi ingin menonton film kesukaannya di HP. Namun tiba-tiba Mama Mimi memanggil. Mimi, ayo sini, bantu Mama dulu cuci piring. Duh, kapan sih aku bisa tenang dan penuh damai? Kayaknya hidupku gak enak banget deh. Karena pandemi ini belum berakhir, dan sudah 1 tahun lebih Mimi tidak berjumpa dengan teman-temannya, ia sangat rindu ingin bertemu. Mimi kemudian menelepon beberapa sahabat yang satu kelas dengannya. Mimi sangat senang bisa menelepon mereka dan memperbincangkan banyak hal yang mereka lewatkan karena sekolah online. Mimi kemudian mengajak teman-temannya untuk bermain di rumahnya. Teman-teman, main yuk di rumahku. Aku udah kangen nih sama kalian. Besok Sabtu aja kita ketemuan di rumahku. Nanti aku ajak main yang seru-seru deh. Hehe. Namun teman-temannya yang ditelepon berkata, Mimi, kita untuk sementara ini tidak boleh bertemu dulu satu sama lain. Kita harus saling menjaga supaya penularan COVID tidak semakin parah. Terus juga harus social distancing ya. Pakai masker kalau keluar rumah, Mi. Oh, iya, jawab Mimi. Seketika itu Mimi merasa sedih. Tuhan, aku tuh pengen banget main sama mereka. Sudah lama gak ketemu. Aku takut Tuhan, kalau pandemi ini tidak selesai-selesai dan aku sudah lulus SD,
Aku nggak bisa dong ketemu teman-temanku lagi. So sad. Kenapa ya? Aku selalu merasa tidak tenang hari-hari ini. Pandemi ini mengubahkan banyak hal di hidupku. Wah, ternyata isi dongengnya tentang Mimi. Mimi yang sukanya marah-marah, Mimi sukanya mengeluh, Mimi sukanya males, menggerutu. Wah, Mimi gak punya rasa damai sejahtera. Padahal di Alkitab Tuhan Yesus sudah bilang di Yohanes 14 ayat 27. Nih Kak Astin bacain ya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Wah, Tuhan sudah bilang kalau Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Menurut kamus bahasa Indonesia, damai sejahtera itu artinya aman, tenang. Tapi tadi Mimi gak tenang, Mimi marah-marah, Mimi mengeluh, Mimi menggerutu. Wah, Mimi adalah ciri-ciri orang yang sudah kehilangan damai sejahtera. Habis ini kita mau nonton video tentang Yosua dan Kaleb yang luar biasa. Oke, kita semua sudah siap? Oke, kita akan nonton, check it out. God told Moses, "Send men to scout out the land of Canaan. I am giving this land to the Israelites." Moses sent out one leader from each family tribe. He told the men what to do. Go see what the land is like and whether the people who live there are strong or weak, few or many. Moses had a lot of questions. Is the land good or bad? Are the cities they live in camps or forts? Is the land good for farming? Are there any trees? Moses said, "Be courageous." So the men went and scouted out the land. They traveled around the land for 40 days. They cut down a cluster of grapes in the valley and carried it on a pole. Then they went back to Moses, Aaron, and the Israelite community to tell them what they saw. The land is good. It is flowing with milk and honey, they said. But the people living in the land are strong, and the cities they live in are large and well protected. Then Caleb, one of the spies, said, "We must go up and take possession of the land. We can certainly conquer it with God's help." But the other men disagreed. "The people are stronger than we are. We look like grasshoppers compared to them." The Israelites were afraid and they cried all night. They thought Moses and Aaron had brought them to Canaan to die. The Israelites said, "Let's appoint a new leader and go back to Egypt." Moses and Aaron fell on their faces before the Israelites. Joshua and Caleb, who had both scouted out the land, tore their clothes and said to the Israelites, "The land is extremely good. If the Lord is pleased with us, he will give it to us. Don't be afraid of the people living in the land. God is with us." The Lord spoke to Moses, "How long will these people despise me? How long will they not trust me?" God threatened to destroy all the people, but Moses said, "Please forgive the wrongdoing of the people. I know you are great, faithful, and loving." God replied, "Since you have asked, I will forgive them. But none of them who despise me will live to see the promised land of Canaan." Since Caleb and Joshua had followed God completely, God would let them enter the promised land. God said that the Israelites who did not trust God would face consequences for their sin. They would wander in the wilderness 40 years, and they would not enter the promised land. All of the spies who went to scout out the land died, except for Joshua and Caleb. Caleb and Joshua trusted God. God planned for Joshua to lead the next generation of Israelites into the promised land. Joshua was not perfect, but his faithfulness reminds us of Jesus, who is perfect. Jesus obeyed the Father
entrusted his plan to save people from their sins. Nah, tadi kita udah lihat Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb adalah 2 dari 12 pengintai yang disuruh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Ternyata penduduk tanah Kanaan ini kuat-kuat, besar-besar. Bangsa Israel gak yakin mereka mau sampai ke tanah Kanaan. 10 pengintainya juga makin gak yakin lagi. Mereka takut melihat penduduk tanah Kanaan. Tapi Yosua dan Kaleb, mereka percaya mereka punya Tuhan yang akan memimpin jalannya ke tanah Kanaan. Mereka berani, mereka bilang sama bangsa Israel kalau ayo kita harus berani, kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Kita punya Tuhan untuk memimpin kita sampai ke tanah Kanaan. Akhirnya Yosua dipilih sama Tuhan untuk memimpin sampai tanah Kanaan. Dan ternyata bangsa Israel berhasil mengalahkan penduduk tanah Kanaan. Nah, kita harus sama seperti Yosua dan Kaleb. Mungkin orang-orang pada takut nih, tadi kayak Kak Kris, semprot, pakai maskernya sampai 2, sampai penuh di muka. Nah, kids di rumah boleh takut, tapi harus tetap percaya kalau kita punya Tuhan yang kuat, yang luar biasa. Kita harus percaya Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera. Jadi kita harus percaya Tuhan pasti menjauhkan virus-virus dari kita, virus-virus yang jahat harus hilang. Habis ini kita gak mungkin sakit-sakit lagi. Nah, oke. Untuk ayat tadi, Yohanes 14 ayat 27 akan jadi ayat hafalan. Kak Estin bakal bacain lagi ya. Boleh dibuka Alkitabnya. Yohanes 14 ayat 27, oke? Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Oke? Kita mau berdoa yuk. Sama-sama kita lipat tangan, kita mau berdoa. Oke, sudah siap semua? Kak Kristin masih lihat, aduh ada yang masih makan, ada yang masih di kamar mandi nih. Wah, oke, kalau sudah kembali semua kita mau berdoa, oke? Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Pada hari ini kami sudah belajar tentang damai sejahtera. Kami percaya, kami berkomitmen untuk percaya akan Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Engkau terus mendatangkan damai sejahtera untuk kami, untuk keluarga kami, untuk kota kami, dan untuk negara kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, habis ini kita mau lihat nih video teman-teman kita mau cerita tentang damai sejahtera yang mereka alamin. Oke? Mari kita lihat. Damai sejahtera adalah suatu keadaan di mana kita dapat menghilangkan rasa takut karena percaya bahwa Tuhan menolong. Menurut aku, damai sejahtera itu adalah suatu keadaan di mana perasaan yang ada dalam diri kita itu merasa tenang tanpa adanya perasaan takut atau khawatir. Damai sejahtera menurut aku ketenangan, ketentraman, dan keharmonisan. Jadi kita selama menjalankan hidup itu harus tenang dan pikiran kita harus tentram. Dan kita juga harus harmonis kepada semua orang. Ketakutan aku adalah aku lagi takut dengan pandemi corona saat ini. Karena makin lama, tingkat penyebaran virus corona makin luas dan korban yang disebabkan oleh pandemi ini pun semakin banyak. Ketakutan atau kekhawatiran aku selama ini, aku lagi takut banget karena pandemi ini. Dimana sekarang banyak sekali orang yang terkena corona dan jumlahnya semakin bertambah setiap harinya. Takut kena corona lagi. Caraku untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan tidak berpergian kemana-mana terlebih dahulu untuk mengurangi penyebaran virus corona. Dan caraku supaya tetap bisa damai adalah dengan tetap berserah dan terus berdoa untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Dengan cara
berdoa, dan meminta harapan kepada Tuhan supaya pandemi ini segera berakhir dan kita segera bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, seperti dulu lagi. Berdoa dan mengikuti protokol kesehatan, contohnya memakai masker saat keluar rumah dan di rumah saja. Caranya dengan berpikir positif dan percaya bahwa Tuhan menolong. Menurut aku sudah menjadi pembawa damai. Sudah. Menurut saya sudah menjadi pembawa damai bagi diri saya sendiri. Contohnya, dengan melerai teman yang sedang bertengkar dan memberi penghiburan bagi teman yang sedang khawatir ataupun takut. Contohnya melerai teman saat bertengkar, meminta maaf atau memaafkan teman. Contohnya bisa dengan kita menghargai orang lain, kita menghormati orang lain, kita menyayangi orang lain, dan juga kalau ada teman yang bertengkar kita lerai. Contohnya, jika saya takut dengan sesuatu, saya akan berpikir positif dan percaya bahwa Tuhan menolong. Terima kasih. Wah, ternyata Tuhan sudah memberikan kita dan seluruh Petra Kids damai sejahtera. Ya, betul. Wah, tadi kita juga sudah belajar dari Yosua dan Kaleb. Ya, betul banget. Kita harus seperti mereka ya Kak Iya Astin? dong, harus. Nah, misalkan kita senyum. Ya, betul. Kita menyapa, halo Kak Astin. Hai Kak Kris. Itu membuat orang damai sejahtera. Iya dong, betul banget. Dan itu salah satu dari buah roh ya Kak Astin. Iya dong, tuh kayak ada di mahkota yang Kak Kris tuh. Betul. Damai sejahtera. Kita minggu-minggu ini sedang belajar tentang buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Besok kita akan belajar lagi tentang buah roh yang lain. Iya, betul banget. Oke, dan siang hari ini kita mau sambut Kak Astin. Teman-teman yang baru pertama kali ikut ibadah di Petra Kids, kita mau ucapkan welcome home. Yeay. Nah, teman-teman yang baru pertama kali gabung boleh kontak nomor di bawah ini, nomornya Kak Hastin. Ya, langsung di chat nama kelas. Jadi biar habis ini langsung kita mau komsel sama teman-teman yang lain, sama GA-GA-nya juga dong yang pasti. Oke. Betul. Kita pernah dapat teman dari jauh luar pulau. Iya, jauh banget. Kak Astin dari Makassar yang join dengan ibadah kita Petra Kids. Iya Siapa dong. namanya Kak Astin? Namanya Jenny. Oh, kita sapa ya. Hai, Halo Jenny. Nah, untuk teman-teman jangan malu-malu, langsung di chat sekarang, oke? Betul. Oke, pengumuman buat ibadah besok 4 Juli kita beribadah bersama dengan Superbook. Oke, kita mau tutup ibadah kita pada hari ini. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari Petra Kids, angkat tangan kita katakan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Selama-lamanya.
pujian, segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi Engkau, Tuhan kami yang dahsyat. Engkau Tuhan yang mencurahkan Roh-Mu atas kami, Tuhan yang memberikan kami damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berbakti siang hari ini kepada Engkau. Biarlah pujian, sembah kami menyenangkan hati-Mu. Dan kami bersyukur kami sudah belajar firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami akan jalani hari-hari kami sekalipun di luar ada banyak berita yang menakutkan. Tapi kami percaya ada damai sejahtera di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau akhiri ibadah kami siang hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap kami anak-anak-Mu dan semua gembala anak yang ada. Kasih, sukacita, damai sejahtera, penyertaan Tuhan, proteksi Tuhan Yesus nyata dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. God bless you, Petra Kids, bye.